Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katelino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Sobat BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, selamat datang di podcast Persepsi, perbincangan seputar edukasi. Podcast atau siniar ini terselenggara berkat kerjasama tim kerja publikasi dan komunikasi dan tim kerja kemitraan dan advokasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share akun di channel YouTube BPMP Kalteng. Sobat BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, podcast kali ini berbeda dari sebelumnya karena podcast Persepsi hadir di Kota Sampit, Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Saya, Ganda Dharma, akan memandu perbincangan kita kali ini yang akan mengangkat tema sistem pengangkatan yang akuntabel dan transparan untuk mendapatkan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berkualitas sebagai pemimpin pembelajaran. Sobat BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, kepala sekolah adalah memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengatur persyaratan menjadi kepala sekolah, mengatur mekanisme, mengatur jangka waktu penugasan kepala sekolah, dan lain sebagainya, sebagaimana sudah tertuang di dalam Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Seiring dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung sistem meritokrasi dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka pemerintah mengembangkan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagaimana tertuang di dalam Surat Direktur Jenderal GTK tertanggal 18 Februari 2024 perihal penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah mengimplementasikan hal ini yaitu pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah Kabupaten Kota Waringin Timur. Bagaimana pengalaman pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur di dalam menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini? Saat ini bersama kita telah hadir narasumber yang kita hormati bersama, Bapak Edi Sucipto, SPDI, MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur. Selamat datang Pak Edi di podcast Persepsi. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Edi. Kita akan membicarakan tentang sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Seperti kita tahu saat ini yang kendala dihadapi oleh banyak daerah adalah kekurangan persediaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Apalagi pengawas sekolah, jumlah yang ada saat ini yang eksis itu jauh lebih sedikit daripada satuan pendidikan yang ada. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan perencanaan untuk pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan kepala sekolah dan pengawas sekolah di satuan pendidikan. Baik mungkin ada yang mau pensiun, atau mungkin masih banyak yang belum definitif atau PLT dan sebagainya.
Terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang strategi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kuala Timur berkenaan dengan kesiapan kita dengan adanya sistem yang diberlakukan sekarang ini, khususnya adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah. Di Kota Timur khususnya pada tahun ini ada 15 pelaksana tugas untuk kepala sekolah, di mana di 15 itu ada di jenjang SD dan ada di jenjang SMP. Nah, kita sudah memulai sistem ini diberlakukan dan ini masih dalam tahap proses, belum finalisasi. Yang sudah kita dapatkan dari sistem itu yang sudah dijalankan adalah dari 16 yang kekosongan itu kita hanya bisa memenuhi 6 kriteria yang memang sudah kita seleksi bersama tim dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendikbud 40 tahun 2021 dan juga dengan by sistem KSPS. Nah, diantaranya memang kendala-kendala kita adalah ketersediaan kita khususnya dari guru penggerak sebagaimana yang tertera dalam Permendikbud itu, salah satunya adalah mereka yang memiliki sertifikat guru penggerak. Kita hanya memiliki 25 guru penggerak yang ada yang masuk kriteria. Di antaranya mereka sudah memiliki sertifikat, kemudian paling tidak adalah golongan 3B. Nah, kemudian dari 26 itu hanya ada 15 yang kategorinya P3K. Kalau kita lihat regulasi berkenaan dengan P3K dan dikeluarkan Juknis terbaru kemarin tentang keputusan Dirjen KTK tentang Juknis penugasan guru sebagai kepala sekolah nomor 4338 itu harus dipastikan bahwa apabila mengangkat P3K sebagai kepala sekolah, yang pertama adalah bahwa pejabat pembina kepegawaian daerah sudah mendapatkan izin dari Kemenpan RB. Kemudian yang kedua, posisi yang bersangkutan harus pada satmingkal yang sama pada unit sekolah asal. Ini yang menjadi dilema kita, sehingga dari 26 itu 15 itu P3K, kemudian satu orang itu golongan 3A yang juga tidak memenuhi syarat. Selebihnya berarti sisanya baru kita memiliki klasifikasi yang sesuai dengan Permendikbud tersebut. Nah, sehingga kalau kita akumulasi dengan 16 PLT yang ada sekarang dan baru terakomodir 6 yang belum difinalisasi ini, selebihnya masih belum bisa kita lakukan. Berarti artinya sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah sudah digunakan ya oleh Dinas Pendidikan di dalam melakukan perencanaan? Sudah digunakan. Baik. Nah, persoalannya kemudian adalah sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini kan tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan BKPSDM, melibatkan juga mungkin Dewan Pertimbangan akan memiliki akses ke sini, dan seterusnya. Bagaimana Dinas Pendidikan meyakinkan berbagai pihak ini untuk mengangkat kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021 dan juga memanfaatkan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini? Alhamdulillah kita komunikasi yang baik itu Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia khususnya Kotim, dan juga kita Kepala Bidang berkolaborasi juga dengan Kepala Bidang yang ada di sana, dan karena kolaborasi yang baik ini sehingga beberapa kali diskusi kita ingin memastikan bahwa sistem ini harus jalan dan sesuai dengan regulasi yang ada, dan kemudian juga karena memang juga ada informasi yang dilakukan oleh kementerian yang diantaranya mereka mengundang juga selain Dinas Pendidikan, BKPS juga diundang, sehingga dari situ informasi ini seiring sejalan dan mereka memahami betul dan memastikan mereka akan mengikuti sistem yang diberlakukan oleh Kemendikdasmen sekarang. Baik Pak, kemudian bagaimana Dinas Pendidikan memastikan bahwa sistem pengangkatan yang digunakan ini sudah efektif digunakan oleh semua pihak? Sampai sekarang dengan pengalaman yang ada di kami, misalnya kami kemarin sudah mengajukan sebanyak 8 orang pengawas melalui basis sistem, itu juga sudah diterima dengan baik, bahkan mereka sudah diesiakan, semua sudah terpenuhi, kewajiban mereka jalan, hak mereka juga mereka terima, tidak ada kendala. Kemudian juga dengan mulainya sistem yang untuk pengangkatan kepala sekolah yang sedang berjalan ini, walaupun belum finalisasi, tapi dari tim pertimbangan sudah oke, semua sudah oke. Hanya tinggal menunggu SK dari pemerintah daerah.
Artinya mereka semua oke dan welcome dengan sistem ini. Ya. Berarti Dinas Pendidikan sudah untuk pengawas sekolah sudah tuntas dalam satu siklus ya untuk menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan untuk kepala sekolah ini sudah di tahap akhir Pak ya? Sudah di tahap akhir. Baik. Kita Pak masuk ke bagian transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana Dinas Pendidikan melalui sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini memastikan transparansi di dalam proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah? Kita mulai dari informasi ini secara terbuka dengan kepada semua pihak, misal dengan MKKS khusus SMP, dengan K3S khusus SD, bahkan di MGMP, di KKG, kita sampaikan semua sistem ini sudah diberlakukan. Khusus MKKS dan 3TS karena kita tiap bulan ada kegiatan, kita hadir, kadang-kadang kita menjadi narasumber di situ. Di sini kita sampaikan dengan sistem ini dan kita terbuka semua. Kemudian juga dengan pengawas, kita ada kontrol pengawas, baik itu yang di SD, yang di SMP, kita juga sampaikan dengan sistem ini. Nah, kemudian kalau lanjut ke atasnya, dengan pimpinan juga kita sampaikan semua, dengan pimpinan internal kita, dengan kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang juga oke. Kemudian kalau kita eksternalnya juga seperti yang tadi saya sampaikan, dengan BKPSDM selaku mitra kita juga kita sampaikan, sehingga tidak ada hal-hal yang disembunyikan dengan sistem ini. Apalagi memang kita sudah disajikan di dalam dashboardnya bahwa mereka inilah kriteria-kriteria yang memenuhi syarat, sehingga kita tidak bisa artinya mau melakukan apa kita dengan itu. Hanya kita tinggal mengikuti sistemnya seperti apa alurnya, kemudian kita transparansi dengan semua pihak. Ini semua jalan. Kuncinya berarti di komunikasi dan sosialisasi terus-menerus. Betul, ya Pak. Betul, Pak. Baik. Nah, masih kaitannya dengan akuntabilitas. Bagaimana Dinas Pendidikan menangani keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang muncul terkait proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah? Apa yang disampaikan oleh Pak Ganda betul. Jadi salah satu contoh yang kita dapatkan kemarin adalah ketika kita baru-baru yang di bulan Juli ini mengangkat pengawas dari guru penggerak yang notabene mereka adalah guru di satuan pendidikan. Kepala sekolah mengeluh ke kita karena satu sisi mereka sangat memerlukan guru tersebut, apalagi punya potensi, tapi di sisi lain kita sampaikan ini adalah bukan kepentingan kepala bidang, bukan kepentingan kepala dinas, tapi ini kepentingan pemerintah Kabupaten Gontor Timur, sehingga kepentingan lebih besar tentu didulukan daripada kepentingan kecil, sehingga kita sampaikan secara persuasif kepada yang bersangkutan, kemudian kita juga sampaikan secara menyeluruh kepada kelompok-kelompok MKKS-nya. Akhirnya mereka menerima juga, walaupun tetap artinya keinginan supaya jangan diambil dong, bahasa mungkin kurang lebih seperti itulah. Tapi ini kita sampaikan regulasi menyatakan bahwa mereka ini sudah siap secara kemampuan, kemudian secara kompetensi, kemudian regulasi juga mengizinkan mereka untuk bisa masuk ke pengawas maupun masuk sebagai kepala sekolah. Nah, ini yang kita sampaikan terus, Pak. Iya, artinya semua keluhan masalah akan selalu ditanggapi oleh pihak Dinas Pendidikan, Pak. Kan kita tanggapi. Baik. Manfaat apa atau manfaat utama apa yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan ketika menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini? Pertama, kalau ini betul-betul berjalan terus ya, artinya kemudahan kita adalah kita real time bisa memastikan, misal sekolah A itu posisinya sekarang adalah PLT, maka kita bisa memastikan PLT-nya untuk pengganti Nipintip siapa, karena kita sudah disajikan data di dashboard itu siapa yang punya kompetensi, siapa yang punya kemampuan, dan tentu juga memiliki spesifikasi yang sudah diatur dalam Permendikbud tersebut, sehingga tidak lagi kita menunggu harus terlalu lama. Tetapi ini pun harus kita komunikasikan betul dengan pimpinan semua, dan apabila ini jalan betul-betul tidak akan terjadi kekosongan lama pada satu pendidikan apabila kepala sekolah tersebut meninggal, pensiun, ataupun mengundurkan diri misalnya. Nah, ini yang kita dapatkan positifnya. Ya. Itu manfaat yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan. Yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, sekarang apa umpan balik yang diterima dari kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sudah diangkat lewat sistem ini? Kalau kita lihat mereka yang kita angkat, karena gini, di Kotim ini
khusus kepala sekolah dari guru penggerak, kalau kita misalnya mengakomodir Permendikbud 40 tahun 2021 di luar by system, itu sudah ada 12 kepala sekolah dari guru penggerak yang sudah kita angkat. Kemudian pengawas sekolah semuanya by system dari 8 orang itu. Nah, saya mencoba membagi mereka yang kemarin kita angkat dari guru penggerak ini menjadi kepala sekolah itu luar biasa sekali. Jadi yang saya lihat adalah umpan balik ke kita, mereka memastikan bahwa mereka sanggup bertanggung jawab dan perkembangan di lapangan sangat bagus sekali. Pertama, perkembangan kemajuan sekolah yang memang kita bisa pantau setiap saat dengan berkolaborasi dengan pengawas pembina mereka bagaimana keadaan sekolah tersebut, dan kita lihat ke depannya juga memang sangat baik perkembangannya. Kemudian kalau dari segi pengawas, saya kira melihat kolaborasi. Intinya kalau ada pemahaman kolaborasi dulu ketika mereka di GP ini mereka terapkan, implementasikan ketika mereka menjadi pengawas, mereka menjadi kepala sekolah, sehingga kolaborasi yang baik antara pengawas dan kepala sekolah, apalagi sekarang misalnya dengan penggunaan penilaian kinerja melalui platform mereka mengajar, semua sangat keterkaitan. Guru kepala sekolah pengawas, pengawas sekolah dengan dinas pendidikan selaku penilai predikat juniornya, itu semuanya kolaborasi yang baik. Nah, ini adalah saya pastikan hasil yang mereka dapatkan dari mereka digembleng di program guru penggerak dulu. Baik, kita masuk ke bagian pengembangan dan perbaikan. Bagaimana Dinas Pendidikan mengatasi tantangan teknis yang mungkin muncul dan pasti muncul di dalam penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah? Karena bagaimanapun sistem ini masih tergolong baru. Tentu ada tantangan-tantangan teknis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan. Bagaimana Dinas mengatasinya? Alhamdulillah kita komunikasi dengan pihak BPMP juga. Kami terima kasih dengan pihak BPMP yang selama ini selalu membantu kita. Dan juga ada saluran yang memang disediakan oleh pemerintah pusat melalui pusat bantuan di helpdesk yang ada di KSPS. Saya termasuk yang sering minta bantuan di situ, Pak Ganda, dan alhamdulillah semuanya ditanggapi dengan baik dan semua keluhan kita terjawab. Ini yang kita gunakan fasilitasnya. Maka dari itu lancar semua, Pak, ya, lancar semua pengurusan ini, karena semua kanal-kanal dimanfaatkan. Betul. Secara optimal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur. Iya, siap. Iya. Nah, kita bergeser sedikit, Pak, sekarang. Kalau tadi kita bicara tentang sistem pengangkatan kepala sekolah pengawas sekolah, sekarang kita ke kepala sekolah pengawas sekolah yang sudah diangkat. Apa bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur kepada kepala sekolah yang sudah diangkat melalui Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 dan pengawas sekolah yang sudah diangkat juga lewat sistem pengangkatan kepala sekolah pengawas sekolah, mengingat tantangan yang mereka hadapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi, tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah semakin tinggi di dalam menjalankan tugas mereka. Apa dukungan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan bagi mereka? Kalau fasilitas, kita bisa berkoordinasi dengan pihak bidang persekolahan. Jadi, walaupun kita juga komunikasi mereka supaya diberikan nilai tambah mungkin dari segi sarana. Tetapi yang lebih penting dari itu saya rasa adalah bahwa kita ingin memastikan kepercayaan penuh kepada mereka yang memang kita anggap mampu, dan kita diantaranya adalah SK dari Pak Bupati sudah oke, kemudian kita berikan tanggung jawab penuh, kita berikan ruang yang lebih besar kepada mereka untuk berkreativitas, inovatif. Nah, ini saya kira lebih daripada sekedar reward yang bentuknya finansial. Nah, oleh karena itu, karena kita pastikan mereka ini agar menjalankan tugas semaksimal mungkin, kemudian kita follow up secara regulasi, secara aturan, sehingga mereka merasa nyaman. Tentu ketika nyaman bekerja, kemudian dukungan juga nyaman, karena informasi dari semua pihak kita sampaikan bahwa mereka hadir ini adalah karena regulasi yang menuntut seperti itu, dan mereka punya kompetensi, mereka punya kemampuan, sehingga mereka menjalankan tugas dengan enjoy, dan kita lihat perkembangannya luar biasa. Ya, fasilitas ini memberikan ruang yang nyaman buat mereka bekerja dan berinovasi, Pak, ya. Baik. Terakhir, Pak, tentang pengalaman dan dampak. Apa pengalaman terbaik yang dibagikan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sudah diangkat lewat Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 dan lewat sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah?
Untuk pengawas, karena ini by system, jadi mereka yang sekarang ini saya melihat cerita mereka ke kita langsung adalah pertama, mereka terima kasih betul kepada Dinas Pendidikan, karena memang adalah mereka di bawah Dinas Pendidikan. Tentu secara umum tentu sistem ini, karena mereka diberikan kesempatan untuk bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan, karena jujur mereka dulu dari program GP, kemudian uji kom, tentu semuanya sudah terseleksi secara baik ya oleh sistem, dan mereka diberikan kesempatan untuk menjadi pengawas, sehingga mereka di lapangan mencoba menyampaikan, mengimplementasikan apa yang kami dapat. Mereka coba kelola sekolah dengan benar, mencoba mereka kolaborasi dengan semua pihak, warga sekolah semuanya dengan benar, sehingga ini memberikan dampak positif. Ini yang pengawas. Kemudian untuk kepala sekolah, yang kita dapat adalah, saya justru dapat laporan seperti ini Pak Ganda. Pak, kami tahun ini malah bingung karena siswa kami banyak. Nah, ini salah satu kepala sekolah dari program guru penggerak yang kita gunakan Permendikbud itu, walaupun belum by system dulu mereka. Sehingga saya berpikir, loh kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat adalah mereka menggunakan fasilitas media sosial, mereka bikin vlog, mereka rangkul semua warga sekolahnya, keterlibatan orang tuanya. Ini semua adalah hasil dari program-program guru penggerak yang mereka dapatkan dulu, mereka implementasikan. Nah, sehingga akhirnya mereka, aduh saya kebingungan juga Pak, sekolah saya ruangnya kurang, siswa tambah banyak. Karena memang menambah nilai jual akhirnya satuan pendidikan mereka terhadap pangsa pasar yang ada. Kalau bahasa seperti itu. Iya. Paling akhir Pak Edi, bagaimana dampak pengangkatan ini? Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Edi. Apa dampak pengangkatan ini terhadap kualitas pendidikan di sekolah dan di Kabupaten Kota Waringin Timur pada umumnya? Tentu kalau misalnya kepala sekolah selaku leadership yang ada di sekolah itu punya manajerial yang bagus, kepemimpinan yang bagus, punya perencanaan yang baik, hasil dari didikan yang bagus di program itu, tentu satuan pendidikan juga akan bagus, karena dia akan menata semua warga sekolahnya, dari gurunya, dari keterlibatan orang tuanya, mulai komite misalnya. Nah ini kalau jalan semua dampaknya itu bagus, maka pembelajaran akan bagus, semuanya akan bagus dampaknya, karena tentu kepala sekolah yang baik, punya kemampuan, pasti akan memberikan dampak positif bagi kemajuan, sehingga imbasan tentu juga secara keseluruhan bagi Kota Waringin Timur. Oleh karena itu tentu dengan adanya program ini, kepala sekolah yang memang kita punya kualitas, punya kemampuan, kalau mereka memimpin pada satuan pendidikan, insya Allah kita percaya dan mereka bisa melakukan seperti yang sudah mereka lakukan sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Pak Edi sudah berbagi pengalaman kepada kita semua tentang menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, hingga dampaknya kita juga sudah bisa kita dengar. Baik Pak Edi, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Pak Edi, disilakan. Baik, pada kesempatan yang begini kami ingin sampaikan kepada semua tenaga pendidik, baik itu kepala sekolah, guru, dan juga warga sekolah yang ada, khususnya di Kabupaten Kota Timur, bahwa meritokrasi yang dibuat oleh pemerintah tidak lain adalah memastikan bahwa siapa yang menduduki satu jabatan mereka punya kemampuan. Karena kalau mereka punya kemampuan, maka insya Allah tempat yang mereka jadikan sebagai wahana untuk mengembangkan karir mereka akan menjadi lebih baik. Nah inilah yang harus kita follow up, kita dukung, dan kita juga tentu memberikan ruang yang lebih banyak kepada guru-guru kita yang punya potensi, keinginan untuk maju, baik itu peningkat kompetensi secara pribadi, kemudian juga mereka kembangkan melalui komunitas belajar, dan semuanya berkolaborasi. Endingnya adalah kita ingin satdik kita yang di dalamnya ada peserta didik kita semuanya bisa terlayani dan terpenuhi, dan juga mereka menjadi orang yang nanti betul-betul sukses di kemudian harinya. Saya kira itu, Pak Ganda. Baik, terima kasih banyak Pak Edi sudah bersama kami di podcast Persepsi. Demikian Sobat BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, podcast Persepsi kali ini yang mengangkat tema sistem pengangkatan yang transparan dan akuntabel serta terintegrasi untuk bisa mendapatkan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berkualitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa
di podcast Persepsi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Selamat jumpa kembali. Saya Muhammad Irfansa, SHMSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, sangat mengapresiasi dan mendukung program dari Kementerian tentang pengangkatan kepala sekolah melalui seleksi yang sudah melalui aplikasi. Kami pemerintah daerah sangat sepakat, setuju dengan program tersebut karena nantinya yang memimpin sekolah itu adalah benar-benar orang yang terseleksi, yang mampu memimpin di sekolah tersebut.